Nah, jadi teachers-nya juga harus menjadi seorang kolaborator, harus melek teknologi, ya, bisa menggunakan teknologi, harus bertindak lebih banyak sebagai fasilitator. Jadi jangan kitanya yang mengerjakan, tapi kita meminta anak untuk mencoba mengerjakan. Kemudian kita mengevaluasi, mengakses. Mengakses itu bukan untuk menyalahkan ya, tapi untuk bisa memberikan feedback, memberikan masukan, atau untuk mengenali potensi anak ini apa, sebetulnya dia bisa. Kadang-kadang kan anak rasa percaya diri kurang, diminta ini, diminta itu nggak berani, padahal sebetulnya dia punya kemampuan. Atau dia sudah terlalu terlena di comfort zone, ya, di zona nyaman, nggak mau mencoba sesuatu yang baru. Ini aja udah enak, ngapain lagi mesti coba yang lain. Nah, itu juga kan sering terjadi sama kita ya, terlena di zona nyaman sehingga orang lain udah maju kemana, kita akhirnya jadi ketinggalan gitu. Nah, zaman sekarang itu kalau ketinggalan ya udah, kita sulit untuk bisa bersaing dengan yang lain karena kemajuannya itu sangat cepat dan sangat pesat ya. Jadi ini pesan untuk orang tua, fasilitator maupun guru atau kakak-kakak pembina di sekolah minggu. Jadi seperti apa sih kira-kira pembelajaran zaman sekarang itu? Ya, coba kita lihat. Nah, pasti ya pakai komputer, banyak robot-robot ya, teknologi, kemudian gawai-gawai atau gadget-gadget modern. Jadi udah beda dengan tradisional kelas tradisional zaman dulu. Tapi kelas tradisional masih dibutuhkan ya. Kita berinteraksi secara offline itu masih penting karena keterampilan sosial itu bisa dibangun kalau kitanya ketemu. Kalau ketemunya virtual terus, ya susah ya, kadang-kadang nggak bisa mengenali juga bahasa tubuh, emosi itu tidak terlalu kelihatan karena kita kelihatannya cuma terbatas dan itu tergantung layar kaca juga ya, tergantung dari resolusi dari monitor atau handphone kita gitu. Tapi kalau ketemu langsung itu vibrasinya biasanya lebih terasa ya. Getaran-getarannya, kemudian perasaan-perasaannya dan sebagainya sehingga kita bisa membantu anak mengenali emosi. Jadi memang di sekolah minggu PJBS, di Gabi PJBS belakangan ini kita membahas semua macam emosi-emosi dasar agar anak-anak bisa mengenali, karena emosi inilah yang bisa membuat hidup kita jadi kacau balau ya. Kalau emosi kita ini bisa kita pahami, bisa kita kendalikan ya, bisa kita respon secara tepat, hidup kita mungkin bisa lebih enak dijalani gitu ya. Jadi kita harus siap dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Jadi kalau misalnya ada waktu, kita lebih banyak cobalah pahami apa yang terjadi di teknologi, bukan di gosip-gosip ya, siapa ngapain gitu. Itu ya sekali-sekali sih boleh lah ya, tapi jangan terus-terusan itu gitu. Jadi sebetulnya keterampilan apa sih yang anak harus miliki di abad ke-21 ini? Sebab ini yang mungkin kita harus pahami juga ya. Jadi yang pertama di sini adalah tentang data literacy. Jadi ini semua tentang literacy. Literacy itu artinya melek. Melek itu artinya kita punya pengetahuan yang cukup. Kalau dulu kan cuma melek huruf, bisa baca, bisa tulis. Kalau sekarang nggak cukup lagi itu, cuma melek huruf, bisa baca, bisa tulis. Kita harus melek data, katanya, data literacy. Jadi yang di tengah itu nanti kan sebagai landasannya, religi dan spiritual literacy. Jadi melek spiritual, melek agama. Jadi bukan yang ekstrim ya, tapi spiritualitas itu artinya yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan bersama. Jadi data literacy ini penting karena kalau kita tidak tahu data, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi seperti misalnya pemerintah kan, gimana pemerintah bisa menentukan level PPKM itu harus 1, 2, 3, atau 4? Dari data. Kalau makin banyak orang yang sakit, ya harus ditingkatkan, harus diperketat, jangan kasih orang kemana-mana, ya kan? Tapi begitu datanya menurun, yang kena COVID-nya menurun, ya udah boleh dilepas. Ya, jadi kalau datanya salah gimana? Ya kan jadi repot semua, ya kan? Sama seperti data keuangan, data bahan baku dan sebagainya, itu harus bisa dibaca dengan tepat gitu ya, dan datanya juga harus benar ya.
Yang kedua tuh teknologi literacy, jadi melek teknologi, melek komputer, ya, melek internet, melek Zoom kalau zaman sekarang ya, Zoom sama apa ya yang penting itu? Oh itu TikTok. Kalau sekarang tuh banyak orang berhasil apa namanya menghasilkan uang itu jadi YouTuber, jadi selebgram ya, selebriti dari Instagram atau YouTuber misalnya gitu ya. Itu luar biasa itu penghasilannya. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa dan harus orang-orang yang memang memiliki kemampuan punya kreativitas di bidang itu gitu ya. Nah, yang paling penting ini yang ketiga, human literacy. Jadi melek tentang kemanusiaan, bagaimana kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak bisa berlangsung baik tanpa adanya jasa-jasa dari makhluk-makhluk lain, terutama sesama manusia tentunya ya. Nah, ini yang membuat kita mau meningkatkan kepedulian kita. Jadi tidak boleh egois gitu. Kalau kita egois, ya akibatnya seperti sekarang ini, kondisi COVID, banyak bencana dan sebagainya, itu adalah akibat keegoisan orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok yang tidak ada habisnya, gitu. Nggak pernah merasa cukup, udah berapa banyak pun yang dia peroleh tidak pernah merasa cukup, jadi tidak segan-segan merusak lingkungan atau ya menciptakan hal-hal yang menghasilkan uang walaupun itu berdampak negatif terhadap kehidupan manusia secara umum. Kemudian yang berikutnya itu adalah life and career skills. Jadi skill kehidupan ya, life skills itu kan penting, problem solving ya, bagaimana kita memecahkan masalah, itu life skill. Kemudian decision making, bagaimana kita mengambil keputusan. Keterampilan-keterampilan ini sangat penting untuk mengamankan hidup kita, jangan sampai masalah makin banyak karena keputusan-keputusan yang salah. Nah, itu perlu latihan dan perlu keterampilan. Ya. Kemudian karir itu adalah sesuai dengan kemampuan kita, potensi kita, kemampuan intelektual, ya, kemampuan emosional, kemudian yang 8 atau 9 kecerdasan itu bisa dijadikan karir semua zaman sekarang itu. Ya, apa mau jadi olahragawan, apa mau jadi pemusik, apa mau jadi psikolog, ya. Itu bisa. Jadi 9 kecerdasan bahasa ya, menjadi interpreter, menjadi penerjemah, kecerdasan matematis, mau jadi ahli matematik, ahli fisika, itu semua bisa dijadikan karir yang menghasilkan uang. Kemudian yang berikutnya itu informasi, media, dan teknologi. Jadi kalau yang tadi teknologi literasi itu yang berkaitan dengan teknologi modern, kalau yang ini khusus tentang informasi dan media. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media itu untuk kepentingan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita gitu ya. Jadi harus melek informasi ya. Seperti tadi yang saya bilang, kita bisa percaya informasi yang mana sih? Kalau kita selalu mempercayai informasi yang salah kan hidup kita jadi kacau. Kegelapan batin kita kan semakin tebal gitu. Tapi kalau kita bisa memperoleh informasi yang benar, batin kita semakin jernih, kita bisa berpikir dengan baik dan apa yang kita lihat itu tidak terdistorsi, tidak bias ya, apa adanya, tentu kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik gitu. Dan yang terakhir itu adalah learning and innovation skills. Jadi harus punya inovasi. Tentu ini dari kreativitas ya, dan learning. Jadi punya keterampilan untuk belajar. Jadi kita tahu kalau kita mau belajar tuh harus gimana gitu. Kemana kita cari sumber informasinya, kepada siapa kita belajarnya, dan bagaimana kita memotivasi diri kita supaya kita selalu semangat belajar, spiritnya tuh selalu tinggi, gitu. Ya, jadi ini kecakapan abad ke-21 ini udah hasil penelitian ini. Jadi silahkan nanti didalami lagi yang berkaitan dengan hidup Anda langsung. Ini kan secara umum, ya. Yang berkaitan dengan hidup Anda secara langsung itu yang mana gitu. Semua memang pasti berkaitan, tapi kita pasti ada prioritas ya. Nah, semua ini bisa berhasil dengan baik kalau dilandasi dengan melek agama dan melek spiritual ya. Jadi di sini memang ditulisnya pendidikan agama, tapi dari apa yang kita perhatikan sekarang, pendidikan agama saja tidak cukup. Terutama yang di sekolah-sekolah ya. Karena kalau yang di sekolah itu lebih banyak mengarah ke masalah kognitif saja, pengetahuan saja, belum ke arah praktik.
Gampang lihatnya, buktinya aja. Di lingkungan masyarakat kita harmonis belum? Kalau masih belum harmonis, itu berarti melek agama dan melek spiritualnya itu belum berjalan. Di negara kita, di dunia, semua orang ngomong tentang perdamaian dunia, tentang persamaan hak, tentang pemerataan, tapi yang terjadi kan tetap eksploitasi orang terhadap orang lain, eksploitasi terhadap alam, eksploitasi terhadap apapun ya, terhadap data, malah data banyak yang dipalsukan gitu kan, itu eksploitasi namanya. Itu tetap terjadi. Karena apa? Ya orang masih diliputi oleh ya 3 racun mental itu yang menjadi biang keroknya lah ya, semua kesulitan di dunia. Yang pertama tentunya kegelapan batin, pandangan keliru, salah lihat gitu ya. Seperti kita kalau misal ulangan salah baca soal ya pasti jawabannya salah. Nah, kita ini salah baca soal tentang kehidupan. Kenapa salah baca soal? Karena ada benih-benih yaitu keserakahan ya, kemelekatan kita, keterikatan kita terhadap hal-hal yang menyenangkan. Kita selalu maunya hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita nyaman, dan kita menolak, membenci, tidak menyukai atau menghindari hal-hal yang kita anggap tidak menyenangkan. Nah, itu yang jadi biang keroknya. Makanya kalau misalnya kita bisa lebih memahami apakah benar ini tuh menyenangkan dan bisa membuat kehidupan saya menjadi lebih baik, tidak tertipu ya, kita biasanya kan terkecoh ya, ini yang bisa bikin kamu bahagia, ini yang menyenangkan, ternyata itu hanya semu saja. Nah, Buddha mengajarkan bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan sejati yang langgeng, yang jangka panjang ya. Jadi kesimpulannya berikutnya, slide berikutnya. Nah, jadi untuk anak-anak itu supaya mereka bisa belajar dengan baik ya, anak-anak itu harus take ownership. Take ownership itu artinya mau memikul tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi jangan mengandalkan orang lain. Jadi dia harus bisa membangun keterkaitan, keterhubungan ya, connectedness, keterhubungan dengan semua yang ada di sekelilingnya. Dengan teman sebayanya, dengan orang tuanya, dengan lingkungan alamnya, dengan masyarakat sekitar, dan berkolaborasi dan co-creation. Co-creation itu artinya mengarahkan diri untuk bisa menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat. Kreatif ya, co-creation itu dasarnya dari kreativitas. Nah, yang kedua, learning is personalized. Jadi masing-masing harus bisa menemukan apa sebetulnya yang dia butuh untuk dipelajari. Dan dia harus bisa belajar bahwa belajar itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Ya, kita belajar ya dari Sudana ya. Kalau yang tahu yang tentang Sutra Gandawyuha di Borobudur, itu gurunya ada 52. Jadi pencerahan aja bisa belajar dari siapapun, apalagi untuk ilmu-ilmu yang duniawi ya. Bisa belajar dari siapapun. Jadi harus ada customization. Jadi kita itu harus customize. Kita jangan sama rata dengan orang lain. Kita harus menentukan sendiri yang saya mau pelajari apa, kapan, dan bagaimana saya mempelajarinya. Baru itu nanti kita bisa meraih hasil yang optimal. Jadi anak-anak itu harus dari sekarang tuh belajar mengenali apa yang dia suka, kenapa dia suka, apa yang dia tidak suka, kenapa dia tidak suka, apa yang dia tahu, apa yang dia perlu tahu, apakah dia harus tahu semua hal? Kan nggak mungkin kita mengetahui semua hal ya. Buddha juga udah mengajarkan, carilah segenggam daun yang memang kamu butuhkan. Nggak usah belajar semua daun yang ada di hutan. Nggak usah ingin menggenggam semua daun yang ada di hutan. Pengetahuan itu seperti ya daun-daun yang ada di hutan. Yang kita butuhkan itu mungkin segenggam. Nah, kalau Buddha pasti mengajarkannya bahwa pengetahuan yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami itu adalah pengetahuan yang mengarah ke pembebasan dari kelahiran kembali, pencapaian dari nibbana. Karena itu, ya pembelajarannya harus berbasis kompetensi. Harus dialami. Nggak bisa kita cuma belajar dharma tidak mempraktikkannya. Nggak mungkin kita bisa mencapai pencerahan atau penggugahan. Sama, anak juga kalau dia ingin bisa menguasai keterampilannya, dia yang harus mencoba soft skills-nya maupun hard skills-nya itu dia harus
motorik skills itu kan ada yang motorik kasar, ada motorik halus. Nah, anak itu harus melatih dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, ya dia harus belajar bikin project. Jadi dia mau ngapain nih? Belajar dari project yang kecil. Gampang kalau di rumah. Project bikin kue. Nah, jadi apa perencanaannya apa, biayanya perlu berapa, prosedur yang harus dilakukan apa. Dari hal-hal itu nanti dia punya kebiasaan-kebiasaan yang akan menunjang pada saat nanti dia dewasa. Jadi dia tahu segala sesuatu itu harus ada perencanaannya. Gitu, ya. Nah, jadi itu yang dari pemerintah ya, yang dari Kementerian Agama, Seki, Dirjen Bimas Buddha. Jadi salah seorang guru kita mengikuti sesi ini dan saya rephrase ulang ya, saya sederhanakan untuk kita lebih mudah memahaminya. Karena kita kan nggak perlu belajar seperti ahli ya, tahu segala macam, tahu yang penting aja deh untuk anak-anak kita, untuk diri kita, untuk lingkungan kita. Nah ini tambahan ya. Berikutnya, jadi gimana sih seninya hidup dalam ketidakpastian? Ketidakpastian itu kan seperti pintu yang tertutup ya. Kita kan nggak tahu tuh apa yang ada di balik pintu ya. Sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau pintunya udah terbuka ya udah pasti, bukan ketidakpastian lagi. Nah katanya tuh ada 4. Ini saya dapat dari internet ya, tapi ini memang Buddhis banget gitu. Jadi sekarang itu banyak sekali dari para psikolog ataupun para psikiater ya yang menggunakan prinsip-prinsip Buddhis, mindfulness dan lain-lain itu untuk membantu pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami stres, mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jadi yang pertama itu the power of presence, kan kita sudah tahu ya, mindfulness. Jadi jangan pikiran kita tuh dipakai atau digunakan untuk mengkhawatirkan masa depan yang kita belum tahu, atau menyesali atau mengenang-menang terus masa lampau yang udah lewat, dan kita tidak peduli atau kurang memaksimalkan atau mengoptimalkan kesempatan yang sekarang ada yang di depan kita. Jadi sering kan kita selalu, dia orangnya memang begitu, dari dulu juga begitu. Nah, ini kan orang kan bisa berubah, ya. Segala sesuatu kan berproses. Kalau kita melabel bahwa orang itu seperti itu terus dari dulu sampai sekarang, dia selalu nyakiti hati saya dendam sama dia, jadi dendam dari dulu sampai sekarang dibawa terus, ya itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan hidup kita tuh nanti sepertinya diganduli sama banyak kentang busuk ya. Jadi itu pernah ada satu cerita, guru itu kan dia mengajar anak-anak untuk bisa memahami bagaimana jangan dibebani oleh masa lampau. Jadi dia minta anak-anak untuk membawa satu kentang untuk satu orang yang dia tidak suka. Jadi kan namanya anak pasti ada kan orang yang dia tidak suka ya. Ini anak kan nggak tahu ya. Jadi kalau banyak yang dia tidak suka, kentangnya banyak. Nggak taunya sama guru itu kentangnya suruh masukin kantong, tiap hari suruh dibawa-bawa. Jadi dibawa ke sekolah, dibawa pulang, bawa ke sekolah, bawa pulang terus ya. Yang kentangnya banyak kan berat ya. Nyesel kali dia ya. Nah udah sekian minggu, kentangnya kan lama-lama busuk kan. Nah makin gak enak kan, udah bau, udah berat. Nah gurunya ini mau memberi pembelajaran bahwa kalau kita membawa dendam kita dalam kehidupan kita sekian puluh tahun, nah kita itu seperti orang yang bawa kentang busuk selama bertahun-tahun. Jadi makanya kita harus belajar memaafkan, karena yang memaafkan itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, agar kita bisa move on, kita bisa mempunyai kehidupan yang berkualitas. Nah yang kedua, setiap orang kan punya rasa takut. Bisakah kita mengizinkan rasa takut itu untuk membimbing kita jadi punya banyak cinta kasih? Kalau saya takut, berarti orang lain juga takut. Nah, ya kan? Bisakah kita mengembangkan empati? Yuk, kita sama-sama mencari jalan keluar supaya jangan terus dihinggapi ketakutan. Jadi belajar bekerja sama dengan orang lain, belajar peduli juga pada perasaan ya, ketakutan, kekhawatiran orang lain. Yang ketiga itu tadi ya, konektivitas ya. Bagaimana dengan adanya kalau di danau itu kan katanya ya ada
gelombang-gelombang kecil ya. Dalam kehidupan kan selalu ada ya, naik turun. Jadi itu tentunya akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kalau kita banyak terhubung dengan yang lain, kita itu goncangannya jadi lebih rendah gitu. Sama seperti kalau pohon sendiri, makin tinggi pohonnya gimana? Anginnya kan makin kenceng ya, membuat pohon itu bergoyang-goyang. Tapi kalau dia bersama-sama dengan yang lain, jadi pohonnya banyak, rimbun, dia akan terguncang mudah nggak? Akan mudah terguncang nggak? Kan nggak ya. Kalau ada angin kan lebih berat ya, angin untuk membuat pohon itu bergoyang. Nah, itu juga sama. Kalau kita sering berhubungan dengan orang lain, kita bersama-sama berusaha menyelesaikan masalah, membangun komunitas, maka akan ada gelombang-gelombang itu akan menjadi riak-riak yang menyenangkan, mungkin yang membuat hidup kita malah menjadi lebih mengalir nantinya, flow gitu ya. Jadi tidak seperti air sungai yang tertahan ya. Kan kalau misalnya air yang tidak bisa mengalir itu kan nanti katanya jadi airnya itu akan menjadi bau. Tapi kalau airnya mengalir itu akan hidup jadinya, sepertinya airnya itu hidup. Kan sering diumpamakan kita ini seperti butir-butiran air yang menunggu kapan bisa kembali ke sungai kehidupan untuk bersama-sama mengalir menuju pantai ya, menuju muara, di mana kita bisa memperoleh penggugahan gitu, kebersamaan. Nah, yang keempat itu harus ada trust ya, percaya, rasa percaya. Jadi jangan kita tuh gamang ya, ke sana nggak percaya, ke sini curiga, ke sana curiga. Kita harus yakin, kita harus punya pegangan dalam hidup kita. Ini yang akan saya jadikan pegangan dalam hidup saya. Kemudian berserah. Hasilnya itu sudah di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Karena banyak sekali faktor-faktor di luar diri kita yang menentukan kita itu yang kita rencanakan atau yang kita lakukan itu hasilnya akan baik atau tidak. Jadi dalam hal ini kita juga harus menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Makanya yang lebih sering dianjurkan itu yang bisa melindungi kita itu adalah kebajikan-kebajikan yang kita kumpulkan. Nah, kebajikan itu sifatnya personal. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita ya, keluarga kita juga mempunyai kehidupan yang bahagia, kita harus mengajak masing-masing dari mereka itu untuk melakukan kebajikan. Memang kita bisa melimpahkan kebajikan. Misalnya kita banyak sekali nih punya kebajikan, kita limpahkan, dedikasikan kebajikan kita untuk anak, untuk orang tua, itu bisa. Tapi tidak sebaik kalau anak atau orang tua sendiri yang melakukan. Gitu. Jadi kunci yang paling mudah yang bisa kita ingat untuk kita bisa mempunyai kehidupan yang baik itu adalah lindungi diri, pagari diri kita dengan kebajikan. Ya, caranya bagaimana? Jalankan sila. Itu yang paling mudah. Sila itu salah satu cara untuk mengamankan dulu, rescue katanya. Ya, menyelamatkan kita dari hal-hal buruk di masa yang akan datang. Kan sila kita menghindari ya, menghindari ini, menghindari itu. Nah, setelah bisa menghindari, kita berbuat kebajikan. Supaya apa? Kebajikan kita itu katanya jadi sempurna, tidak tercemar. Karena kalau kita melakukan kebajikan, tapi kita masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dicela oleh orang-orang bijaksana, maka kebajikan kita tuh jadi seringnya sia-sia katanya. Karena jadi kalau kayak transaksi di bank gitu ya, kalau kita punya rekening di bank ya, kita punya nih tabungan, tapi dipakai terus ya, tabungan kita akhirnya nggak pernah nambah gitu. Nah itu sama kalau kita melakukan kebajikan, tapi kita tidak menahan diri dari melakukan ketidakbajikan, yaitu akhirnya jadi ya nggak dapat apa-apa gitu. Mending kalau impas ya, kalau tekor kan yang repot gitu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Tentunya kita berharap ya, karena semua orang ingin bahagia, semua orang bebas dari penderitaan. Itu slide terakhirnya tadi masih ada satu yang slide terakhirnya ya, doa kita semua tentunya ya, yang saya harapkan bahwa semoga semua makhluk hidup bahagia, bebas dari penderitaan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Silahkan kalau ada pertanyaan, ada pendapat, ada yang mau sharing. Jadi ini apa namanya, mantra pamungkas ya disebutnya ya, sapu jagat gitu. Jadi kalau kita selalu mengingat atau selalu menguncarkan, selalu menjapa ya mantra ini, mudah-mudahan kita bisa menciptakan sebab-sebab yang baik untuk kesejahteraan diri kita dan kesejahteraan semua yang ada di sekeliling kita dan bahkan semua makhluk. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.